Saya Robert Heron Panantuan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN. Selamat pagi, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Sudah siap untuk kita mulai dengan kegiatan belajar kita hari ini? Sudah siap. Saya harap kalian selalu semangat untuk kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar mengajar kita hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berapa orang yang tidak hadir hari ini? 4. Mungkin bisa disebutkan namanya yang tidak hadir? Ya. Keterangannya? Sakit. Ya. Yang kedua? Frederick Lawrence sama. Amal. Keterangannya sakit atau izin? Sakit. Sakit. Ya. Ketiga yang tidak hadir? Aldego David Todang. Keterangannya? Izin. Yang keempat? Marianus Guru. Keterangannya? Sakit. Oke, baik. Berarti 4 orang yang tidak hadir hari ini ya. Sebelum kita mulai dengan materi kita, saya mengajak kalian untuk berdiri supaya kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang satu nusa satu bangsa. Baik anak-anak, hari ini yang akan kita pelajari materi kita adalah mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ada kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai hari ini. Kompetensi dasar 3.5 yaitu menganalisis ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, dan strategi mengatasi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indikatornya yaitu menganalisis ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indikator yang kedua yang akan kita selesaikan yaitu menguraikan strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan kompetensi dasar yang 4.5 yaitu menyajikan hasil analisis tentang ancaman terhadap
ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dalam lingkungan Bhinneka Tunggal Ika. Dan indikator yang akan kita selesaikan juga yaitu setelah kita mendiskusikannya, kita akan mempresentasikan hasil diskusi tentang ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan bagaimana strategi mengatasi ancaman itu. Ya. Untuk kompetensi dan indikator yang akan kita selesaikan hari ini, kita akan selesaikan dengan menggunakan model pembelajaran based learning atau PBL. Metodenya adalah diskusi kelompok. Jadi kita selesaikan kompetensi dasar dan indikator yang hari ini kita selesaikan dalam bentuk diskusi kelompok. Baik, anak-anak, sesuai dengan materi kita yaitu ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini Pak sudah sediakan ada beberapa gambar. Ada 4 gambar. Yang pertama itu ada pemberontakan bersenjata, ada perang saudara, ancaman terorisme dalam negeri, gerakan separatis bersenjata. Dari 4 gambar itu merupakan salah satu ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau pemberontakan bersenjata, perang saudara, ancaman terorisme dalam negeri, gerakan separatis bersenjata, itu merupakan ancaman terhadap di bidang apa? Di bidang pertahanan dan keamanan. Yang kalau kita baca di media, baca di berbagai media, baik koran, kita nonton di televisi, kita sudah ketahui bahwa ada berita-berita tentang ancaman di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik itu di ancaman ideologi, ancaman terhadap politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang sering kita temui itu adalah ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Mungkin yang sekarang ini sering terjadi itu adalah ancaman terhadap Negara Kesatuan Indonesia, di mana ada pemberontakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu contoh gerakan separatis atau pemberontakan bersenjata untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kalian ketahui itu apa saja? OPM, KKB, oke. Seperti yang kita sudah ketahui, kita tahu bersama bahwa ada organisasi atau anggota-anggota yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu contoh yang kalian ketahui bagaimana atau organisasi-organisasi yang akan memisahkan diri dari Indonesia. Salah satu contohnya adalah KKB, Pak. KKB, oke. Ada lain lagi? OPM, organisasi Papua. Lalu KKB itu adalah itu merupakan contoh bagaimana suatu organisasi itu ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Itu merupakan suatu ancaman terhadap bidang keamanan, pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, hari ini yang akan kita pelajari, nanti kita bagi dalam bentuk kelompok dan nanti Pak akan memberikan LKPD untuk kalian selesaikan materi yang akan kita bahas hari ini. Namun sebelumnya Pak jelaskan sedikit tentang materi kita hari ini. Oke. Di sini tahukah Anda, kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang berada pada posisi strategis. Indonesia itu sangat strategis, pada posisi strategis. Oleh karena itu, banyak ancaman dari negara-negara lain. Nah, ancaman itu apa? Ancaman itu adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu. Suatu ancaman itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi untuk membahayakan keselamatan individu maupun orang lain. Nah, kalau individu itu berarti kalau kelompok itu adalah banyak orang.
negara itu masuk dalam apa? Oke? Kalau individu adalah kita. Nah, kita sebagai manusia, sebagai individu juga pasti ada ancaman dalam kehidupan kita. Ada ancaman atau tidak dalam kehidupan kalian? Oleh karena itu, suatu negara juga pasti memiliki ancaman. Ada 4 ancaman. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Kalau ancaman di bidang ideologi ini ancaman terhadap dasar negara kita. Dasar negara kita adalah Pancasila. Oke. Salah satu contoh ancaman di bidang ideologi adalah masuknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri. Kemudian yang kedua, adanya campur tangan politik dari negara asing dalam negeri. Maraknya media propaganda. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini bersumber dari luar negeri maupun di dalam negeri. Ada ancaman politik yang dilakukan oleh satu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap negara itu. Contohnya intimidasi, provokasi atau blokade politik. Itu ancaman di bidang politik. Yang berikut adalah ancaman di bidang ekonomi. Nah, ancaman di bidang ekonomi ini adalah globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia itu menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan antara Oke. Nah, contoh di ancaman di bidang ekonomi ini yang harus kita hindari, yang pertama sistem liberalisme yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi negara, sistem kapitalisme, pusat kekuatan ekonomi dan yang berikut ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya ini contohnya seperti munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia, kita sering menggunakan barang-barang dari mana? Dari luar. Kita tidak mencintai produk atau barang-barang dari negeri lokal, produk lokalnya. Munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya segala westernisasi. Ya, ini adalah contoh di bidang sosial budaya. Ini ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya adalah agresi oleh negara lain, pelanggaran wilayah, perang saudara. Contohnya tadi kalian sudah melihat contoh itu seperti KKB atau OPM. Itu adalah masuk dalam pemberontakan dan Nah, bagaimana strategi kita untuk mengatasi ancaman dari luar maupun di dalam negeri terhadap negara kesatuan Republik Indonesia? Nanti ada strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik seperti demokrasi, kebebasan, keterbukaan, hak asasi manusia. Ancaman di bidang ideologi dan politik sudah, dan kita masuk pada ancaman terhadap strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi ini, salah satu contohnya adalah globalisasi ekonomi lebih dari negara maju. Oleh karena itu, negara berkembang itu kurang diberi ruang untuk mengatasi ekonomi mereka sendiri. Ini adalah hal atau cara mengatasi di bidang sosial budaya. Yang salah satu contohnya adalah memelihara keseimbangan, keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, dan manusia dengan Tuhan.
Baik, materi yang sudah Pak jelaskan secara garis besar. Sekarang kita akan bentuk kelompok. Di sini nanti Pak akan bagi kalian dalam 4 kelompok. Nanti Pak tunjuk saja setelah dari deret yang ini sampai dengan di sana. Kelompok pertama, kelompok 1, kemudian dari Agnes sampai dengan Putri tambah dengan Kiri sama untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3 dari sini sampai kelompok 4. Bisa ya? Bisa. Oke, 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Baik anak-anak, sebelum kalian berdiskusi untuk mencari materi yang akan kalian selesaikan, di sini Pak akan menayangkan 2 video untuk kalian menganalisisnya sebagai sumber untuk kalian mendapatkan materi tambahan. Menurut KPI, konflik politik rentan menjadi tahun politik. Dalam survei yang dilakukan KPI, selain ancaman konflik politik, ancaman juga datang dari berbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi hingga sektor keamanan. Sementara itu, KPI menyebut dalam menghadapi potensi ancaman nasional di tahun 2023, ada 3 institusi mendapat kepercayaan publik yang paling tinggi, yakni Badan Intelijen Negara, TNI, serta Polri. Ya, 3 institusi negara itu, tetapi tetap saja kita butuh partisipasi dari partai politik. Jadi salah satu fungsi partai politik kan mencegah konflik, maka partai politik sendiri yang juga harus ikut berkontribusi untuk mencegah terjadi konflik politik. Bahwa nanti tahun depan ada problem, ada ancaman yang memang sangat menghantui, kita tetap optimis bahwa dengan adanya institusi negara yang kuat, tentu saja kita bisa. Dari video pertama ini, adakah yang bisa menganalisis apa yang terjadi dari video ini? Oke, Gary. Baik Pak, terima kasih. Jadi di video yang baru saya tonton Pak, jadi itu video itu termasuk dalam ancaman di bidang politik. Oke, kita berikan tepuk tangan. Jadi yang sudah kita tonton tadi merupakan salah satu bentuk ancaman di bidang politik. Oke. Ya, Pak akan tayangkan lagi satu video. Pak siapkan 2 video yang untuk menjadi bahan. Kelompok kriminal bersenjata atau KB pimpinan Ignatius Koboya kembali muncul melalui video amatir untuk melakukan teror terhadap masyarakat sipil. Dalam video amatir, KKB pimpinan Ignatius Koboya itu terus melakukan teror terhadap masyarakat sipil yang dilakukan keamanan di ibu kota Kabupaten Duga, Senegal, Papua. Meski saat ini situasi di Kabupaten Duga relatif aman, namun reagen juga saat ini masih mengungsi di Wamena, Mimika, dan Lanjaya. Mereka takut dengan teror yang masih kerap dilakukan oleh KKB pimpinan Ignatius Koboya, seperti membakar fasilitas umum dan ancaman pembunuhan. Bupati Duga, namanya Bu Jangge, mengakui aksi teror yang sering dilakukan oleh KKB pimpinan Ignatius Koboya telah menghambat pembangunan di Papua, khususnya di Kabupaten Duga. Meski demikian, namanya meminta masyarakat tetap harus tenang dan jangan panik. Kemudian menggunakan pesawat dan lain sebagainya itu sudah sangat besar. Sehingga saya harap supaya tidak boleh ada gangguan untuk pesawat. Saya sebagai bangsa berbangun daerah ini keluar masuk saya ke daerah ini semua masyarakat ini bebas keluar masuk perairan dan ketika Wamena tidak boleh ada penembakan terhadap pesawat, kemudian tidak boleh ada gangguan yang masuk ke kota lain. Oke, dari video yang sudah Pak tayangkan ini, ada yang bisa memberikan analisis tentang video yang sudah kalian tonton? Coba. Oke, jika tunjuk, coba Nadia. Jadi di video kedua yang kita tonton itu merupakan
ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang di mana warga Kabupaten Duga diteror oleh KKD dan Bupati Kabupaten Duga meminta warganya untuk tetap bersikap tenang. Oke, terima kasih atas. Dari video yang sudah kita nonton bersama, itu merupakan suatu contoh ancaman terhadap bidang politik dan bidang pertahanan. Akan memberikan atau membagikan kepada kalian LKPD. Setiap kelompok nanti mendapatkan satu LKPD dan ada gambar yang nanti akan kalian analisis dari LKPD itu. Silakan nanti kalian baca petunjuk kerjanya ada di LKPD, baru setelah itu kalian bisa mengerjakan apa yang diminta dari LKPD ini. Kelompok satu tadi, kelompok satu ini LKPD-nya. Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Silakan kalian lihat LKPD-nya. Setiap kelompok sudah ada LKPD-nya. Saya jelaskan sedikit dari LKPD itu. Yang pertama, di halaman depan itu adalah lembar kerja peserta didik. Di situ silakan nanti kalian tulis nama kelompoknya. Yang nomor 1 adalah ketua kelompok dan anggotanya, 2 dan seterusnya. Nah, petunjuknya silakan kalian baca di situ. Yang pertama itu sudah dulu dalam bentuk kelompok. Setelah kalian mendapatkan LKPD-nya, silakan nanti kalian mencari jawaban dari berbagai sumber, baik di buku paket maupun kalian bisa mencari dari sumber lain untuk sumber internet, untuk bisa menyelesaikan soal atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Oke, saya berikan kesempatan kepada kalian untuk bisa berdiskusi. Contoh ancamannya, kemudian strateginya bagaimana? Kelompok 2 ya. Dalam kehidupan masyarakat. Baik anak-anak, sekarang kita masuk dalam presentasi kelompok. Di sini kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kita berikan aplaus dulu untuk. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan kerja yang telah kami kerjakan. Selamat menyimak. Nomor 1, diskusikanlah dengan teman kelompokmu keterkaitan gambar di atas dengan materi pembelajaran kita hari ini. Baik, nomor 1, keterkaitan gambar di atas dengan pembelajaran kita hari ini adalah pada gambar 1 dan gambar 2 merupakan salah satu ilustri dari adanya ancaman di bidang politik dan ideologi. Seperti peristiwa G3 WSPKI, di mana peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama 1 malam
pada tanggal 30 September dan juga peristiwa G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi Pancasila. Nomor 2, carilah dari berbagai sumber dan diskusikanlah dengan teman kelompokmu tentang ancaman-ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. 1. Baik, sekian dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada setiap kelompok untuk memberikan pertanyaan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, untuk teman dari kelompok 2, waktu dan kesempatan kami persilakan. Selamat pagi. Ada lagi? Baik, selanjutnya untuk teman dari kelompok 4, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Octavianus Girardi, saya dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ancaman ideologi liberalisme? Apa yang dimaksud dengan ancaman ideologi Liberalisme. Oke, kita berikan plus dulu. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok. Yang pertama, kami akan menjawab dari kelompok 2. Pertanyaannya, sebutkan ancaman di bidang politik yang bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman dari luar negeri. 1. Terorisme. 2. Negara asing yang ikut campur. 3. Sabotase. 4. Agresi. 5. Pelanggaran wilayah oleh negara lain. Kemudian ancaman dalam negeri. 1. Separatisme. 2. Terorisme. 3. Spionase. 4. Sabotase. 5. Kekerasan politik. 6. Konflik horizontal. 7. Perang informasi. 8. Ekonomi nasional. Baik, mungkin ada tanggapan dari teman kelompok 2. Pas. Oke, kalau tidak ada kesalahan, mari ke pertanyaan berikut. Baik, sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari teman kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara mempertahankan ideologi dalam menghadapi perubahan yang ada di masyarakat? 1. Tidak terpengaruhi oleh hal-hal yang negatif. 2. Menyaring budaya-budaya yang masuk dari luar. 3. Menyaring informasi-informasi yang kita terima. 4. Menghindari sikap egoisme dan konsumtif. 5. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. Baik, mungkin ada sanggahan dari teman kelompok 3. Tidak ada kebenaran. Oke, kalau tidak ada kesalahan, pertanyaan berikutnya tadi. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman kelompok 4. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme merupakan paham atau ideologi mainstream yang memprioritaskan kebebasan individu sebebas-bebasnya dalam segala aspek. Baik, mungkin ada sanggahan dari teman kelompok 4. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan limpah terima kasih. Oke. Baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kita berikan kesempatan sekali kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Oke, waktu dan tempat kami silakan. Untuk kelompok 2, silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ya, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman kelompok Adani untuk memaparkan materi. Yang pertama, diskusikanlah dengan teman kelompokmu keterkaitan gambar di atas dengan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi, keterkaitan gambar ini dengan materi ancaman di bidang ekonomi, Yaitu, gambar tersebut berisi tentang resesi yang terjadi akibat guncangan ekonomi, di mana resesi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kondisi perekonomian suatu negara sedang menurun. Oke, jadi teman-teman itu saja hasil kerja kelompok kami dan saya mempersilakan teman-teman kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Polina Mantut, saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Pertanyaannya, apa sajakah masalah ekonomi di Indonesia saat ini dan berikan solusinya? Oke, pertanyaannya apa saja masalah ekonomi yang ada di Indonesia dan bagaimana Berikan solusinya. bagaimana solusinya.
Oke, kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman. Yang pertama, Baik, yang pertama, apa sajakah masalah di bidang ekonomi di Indonesia dan berikan solusinya? Yang pertama, terdapat beberapa masalah ekonomi di Indonesia, di antaranya pengangguran, kemiskinan, harga, keuntungan, inflasi, utang, sistem ekonomi, ekonomi politik, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Solusinya itu relaksasi pajak, penyaluran BLT, penempatan dana di perbankan, belanja besar-besaran. oke, ada sanggahan? Tidak, kita lanjut ke jawaban yang kedua. Yang kedua, macam-macam ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, inflasi. Yang kedua, meningkatnya angka pengangguran. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Yang keempat, ketergantungan dengan barang impor. Yang ketiga, jelaskan contoh dari ancaman di bidang ekonomi. Contohnya, resesi ekonomi. Resesi ekonomi berarti suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang menurun. Oke, ada sanggahan untuk pertanyaan terakhir? Oke, baik. Itu saja presentasi hasil kerja kelompok kami. Atas waktu dan tempatnya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kepada materi silakan. Diskusikanlah dengan teman kelompokmu keterkaitan gambar di atas dengan materi pembelajaran kita hari ini. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa terjadinya ancaman pada bidang sosial budaya. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan yang dari kelompok 1. Jawabannya dari kelompok 1, yaitu pergaulan bebas, tawuran, dan kenakalan remaja. Terima kasih. Dari kelompok 2, yang pertama munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai yang tertinggi. Bagaimana ada sanggahan? Oke, berikutnya. Dari kelompok 4, ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa, penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Mungkin ada sanggahan dari kelompok 4. Ada sanggahan? Tidak. Oke, kita berikan aplaus dulu. Silakan kembali. Kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kelompok. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. Yang pertama, diskusikanlah dengan teman kelompokmu keterkaitan gambar di atas dengan materi pembelajaran kita hari ini. Gambar di atas merupakan gambar yang merupakan ancaman pertahanan dan keamanan yang terjadi pada agresi militer Belanda. 2. Carilah dari berbagai sumber dan diskusikanlah dengan teman kelompokmu tentang ancaman-ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Yang ketiga, carilah informasi dari berbagai sumber dan diskusikanlah dengan teman kelompokmu strategi dalam mengatasi ancaman-ancaman di bidang pertahanan
dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa. Pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dalam pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ya, setelah kita mendengarkan pertanyaan dari kelompok kami, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada setiap kelompok saya persilakan memberikan satu pertanyaan. Oke, silakan yang mau bertanya. Kepada kelompok 1 saya persilakan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, berikan contoh masalah di bidang pertahanan dan keamanan beserta solusi yang tepat untuk menghindari ancaman tersebut. Kepada kelompok 2. Pagi Pak, pagi teman-teman. Selamat pagi. Nama saya Nurul Mambo. Saya ingin bertanya, apa yang akan terjadi apabila ancaman-ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak dapat ditanggulangi oleh negara kita? Coba ulangi pertanyaan. Apa yang akan terjadi apabila ancaman-ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak dapat ditanggulangi oleh negara kita? Ya, apa yang terjadi apabila ancaman itu tidak bisa ditanggulangi? Kepada kelompok 3 saya persilakan. Pertanyaannya, jelaskan cara mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Oke, untuk dengan prosedur sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk berdiskusi untuk bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3. Oke. Ya, sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari setiap kelompok. Pertanyaan dari kelompok 1. Contoh ancaman integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, agresi militer. Solusi yang tepat untuk menghindari yaitu dengan cara menambah alutsista persenjataan bangsa dan negara Indonesia di bidang militer. Yang kedua, melatih tentara nasional dan kepolisian. Solusi yang tepat untuk menghindari yaitu melatih anggota tentara nasional dan kepolisian Indonesia. Dengan pelatihan tentara nasional diharapkan bisa mengatasi berbagai masalah negara di bidang, misalnya mengatasi gerakan separatis, mengatasi pemberontakan, mengatasi terorisme, dan mengamankan wilayah perbatasan. Pertanyaan kedua. Pertanyaan dari kelompok 2, apa yang akan terjadi apabila ancaman-ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak ditanggulangi oleh negara kita? Jawabannya, jika ancaman-ancaman tersebut tidak ditanggulangi, tidak menutup kemungkinan suatu negara akan hancur. Kepada saudara. Pertanyaan kelompok 3, apa saja komponen kekuatan keamanan dan pertahanan negara? Jawab. Usaha pertahanan dan keamanan negara
kekuatan utama rakyat sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Terima kasih. Apakah ada saran dari kelompok 3? Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan presentasi hasil diskusi kelompok dari kelompok pertama sampai dengan kelompok keempat, di mana materi kita adalah ancaman terhadap di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan memberikan kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini. Oleh karena itu, sebelum Pak memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini, saya persilakan kepada salah satu dari kalian apakah bisa memberikan kesimpulan. Coba, ada yang bisa coba angkat? Oke, ada beberapa orang. Ya, saya minta salah satu dari kalian coba Fedi bisa memberikan kesimpulan kepada kita. Kita berikan aplaus dulu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan terkait materi yang telah kita paparkan pada hari ini. Baik, seperti yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Namun di tengah-tengah kedaulatan dan keadilan serta kemakmurannya bangsa Indonesia, ada ancaman-ancaman yang datang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Seperti ancaman di bidang ideologi dan bidang politik, ancaman di bidang sosial dan budaya, dan ancaman di bidang ekonomi serta di bidang pertahanan dan keamanan. Kita juga mempelajari tentang strategi untuk menanggulangi ancaman tersebut, seperti demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Terima kasih. Baik, kesimpulan secara umum setelah teman kalian memberikan kesimpulan secara umum dari materi kita hari ini. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi itu salah satunya adalah masuknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri. Yang kedua, adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negeri yang ikut campur dalam politik di negara kita, negara Indonesia. Yang ketiga itu dari ancaman ideologi, yaitu maraknya media propaganda asing. Itu ancaman di bidang ideologi. Yang kedua itu ancaman di bidang politik. Nah, ancaman dari bidang politik itu adanya campur tangan dari luar negeri di bidang politik yang dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan terhadap politik di negara kita Indonesia. Artinya bahwa dari negara lain, contohnya seperti dari Australia, memberikan tekanan politik kepada negara kita, itu negara Indonesia. Nah, tekanan itu seperti apa? Intimidasi, provokasi, blokade politik. Itu merupakan ancaman di Sekarang di ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi tadi dari kelompok 2 yang mempresentasikan tentang ancaman di bidang ekonomi. Ini salah satunya adalah bahwa ada sistem tribalisme yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi di negara. Yang berikut di ancaman di bidang sosial budaya. Kita tahu bahwa sekarang ini zamannya semakin maju, oleh karena itu kita sebagai warga negara juga gaya hidup kita selalu menggunakan atau mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, contohnya adalah agresi dari negara lain, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase. Itu adalah merupakan bentuk ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Atau cara mewujudkannya yaitu dari sini di bidang politik itu contohnya seperti mengembangkan demokrasi politik. Di bidang ekonomi, sistem ekonomi kerakyatan itu merupakan senjata ampuh bagi negara Indonesia untuk melumpuhkan ancaman dari negara lain. Yang berikut dari strategi di bidang sosial budaya, yaitu memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu antara manusia dengan alam manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat. Itu adalah kesimpulan secara umum tentang materi kita hari ini.
Oke, mungkin ada yang mau bertanya materi kita hari ini? Oke, kalau tidak ada, untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian atau bagaimana kalian memahami materi tentang ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia dalam ITB dan Tunggal, maka di sini Pak akan mempersiapkan soal sebagai tes untuk kalian bagaimana pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Oleh karena itu soalnya atau tesnya sudah share di grup kalian, yaitu di Google Classroom. Silahkan buka Google Classroom kalian. Di situ soal ada 10 nomor, silahkan nanti kalian bisa mengerjakan. Kalian buka dulu Google Classroom-nya. Ya, baik. Sudah buka Google Classroom kalian? Silakan kalian buka di tes akhir pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini. Di sini soalnya ada 10 nomor. Pak sudah silakan isi. Ada yang sudah jawaban, ada beberapa orang, silakan kalian jawab. Oke, hasil dari jawaban kalian nanti sebentar baru Pak lihat, kemudian baru share kepada kalian nilai kalian masing-masing. Ya Pak. Setelah kalian mengerjakan tes yang sudah Pak berikan kepada kalian, kita sebagai bentuk bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini, saya minta dari salah satu dari kalian untuk bisa memberikan kesan atau refleksi kegiatan belajar kita hari ini. Silakan coba ada yang mau katakan. Oke. 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini saya berikan kesempatan kepada satu untuk memberikan refleksi. Silakan Agnes. Ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Seiring dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, saya atas nama Agnesia jadi Permuanda akan memberikan sedikit refleksi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pembelajaran kita pada hari ini sangat menyenangkan sekali karena metode yang digunakan pada pembelajaran ini juga membuat kami mudah mengerti akan materi yang dibahas dan juga membuat kami dapat berpikir dengan kritis mengenai sebab dan akibat dari materi yang dibahas. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke. Oke. Refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Ada yang sudah mengerti, oleh karena itu kita selanjutnya pembelajaran kita berikutnya kita menggunakan metode yang sama atau model pembelajaran yang seperti ini bisa mengubah pemahaman kalian. Oke. Untuk pertemuan kita minggu depan itu materi kita adalah, silakan kalian buka di buku paket kalian, itu adalah memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Materi berikut kita, materi di depan itu memperkukuh persatuan dan kesatuan. Oke, sudah. Di situ di buku paket kalian adalah apa? Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, tadi kita awali dengan doa, maka kita juga harus berdiri dengan doa. Saya berikan kesempatan kepada salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ya. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, nama Kami puji, kini esok sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan dulu.